Pemirsa, saya nggak tahu ya, ada tidak ya hubungannya. Ada yang mengatakan loh masyarakat Indonesia itu rasa empati, simpatinya tinggi. Kalau ada orang semakin diejek, semakin dinyinyirin, semakin dibully, ini justru mendapat dukungan, perhatian luar biasa. Tapi masa iya untuk Pilpres masih pakai dengan logika seperti itu? Karena melihat dari banyaknya nyinyiran, kritikan, dan juga bahkan mengatakan sindiran untuk pasangan Prabowo Gibran. Gibran khususnya pemirsa, membuat elektabilitas pasangan ini naik dan kemudian apa langkah yang akan dilakukan untuk pasangan Ganjar Mahfud MD. Di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini akan saya bahas pemirsa di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Kang Ujang sudah hadir, pengamat politik kita. Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Nah, ini jubir pemenangan tim dari Ganjar Mahfud. Ini muda-muda, ini luar biasa. Mas Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Iya, malam. Dan saya juga sudah tergabung dengan Bang Andre Rosiade sebagai tim pemenangan dari Prabowo Gibran. Bang Andre, selamat malam. Assalamualaikum. Salam Caca, waalaikumsalam Caca, Ya. Mas Seno dan Kang Ujang. Siap, Selamat malam, Andre. assalamualaikum semuanya. Selamat malam Bang. Ini hari Jumat, gak usahlah kita teoritis, anggap saja kita ngobrol-ngobrol tapi juga tajam. Bang Andre, judul saya kan popularitas dari Prabowo Gibran ini naik karena serangan yang ditujukan. Sebenarnya apa sih serangan yang paling mengganggu, yang dianggap itulah yang menjadi alasan kenapa masyarakat memilih mendukung atau elektabilitas Prabowo Gibran ini tinggi? Serangan apa yang paling mengganggu? Jadi gini Cak, pertama tentu kami bersyukur sekali bahwa pasca MK dan juga serangan yang begitu luar biasa ya, yang menyerang dalam tanda kutip Pak Prabowo dan Mas Gibran, hampir mayoritas lembaga survei menunjukkan bahwa Pak Prabowo unggul tebal dibandingkan Mas Ganjar dan juga Mas Anies. Ya, kita lihat surveinya Indikator, Poll Tracking, Populi, bahkan survei yang terindikasi bocor dari SMRC. Gitu. Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo trennya sangat positif ya, dan sudah di angka di atas 40%. Jauh sekali bedanya 10% lebih dengan Mas Ganjar dan juga belasan persen dengan Mas Anies. Ini patut kita syukuri. Itu satu ya. Yang kedua, kalau kita lihat data indikator, isu politik dinasti itu ternyata tidak mendapat respon yang menunjukkan masyarakat tidak terlalu peduli dengan isu politik dinasti. Itu tergambar dari dari hasil survei indikator yang saya lihat, bahwa masyarakat ternyata melihat dinasti ini tidak mengkhawatirkan, sehingga isu yang selama ini dimainkan itu benar-benar tidak berefek. Itu kata survei indikator Burhan. Nah, bicara soal serangan kepada Pak Prabowo, ya, masyarakat sekarang semakin rasional. Masyarakat sekarang semakin objektif. Dan kita tahu ya, menurut pandangan saya ada drama Korea, maling teriak maling Caca, di dalam serangan-serangan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ada narasi, ada framing jahat yang sengaja dibangun untuk mendiskreditkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Seakan-akan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan melakukan kecurangan. Itu framing jahat yang ditangkap oleh masyarakat. Dan ternyata fakta yang ada di lapangan malah kita menemukan fakta-fakta, mohon maaf ya Mas Seno, Mas Areseno, bahwa kecurangan, indikasi dugaan kecurangan malah bukti-buktinya terlihat di pasangan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Mulai dari pertama misalnya contoh ya, bagaimana Bawaslu sudah menyampaikan keterangan bahwa Bupati Majalengka yang ketua DPC Majalengka, PDI Majalengka itu terbukti melakukan tindakan berkampanye. Ya, itu sudah melanggar, sudah disampaikan oleh Bawaslu. Yang kedua, yang sangat-sangat viral sekarang, bagaimana saat ini ditemukan adanya dugaan ya tersebarnya dokumen fakta integritas antara PJ Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat. Kalau itu benar, ini sangat membahayakan
dan terlihat bagaimana ya instrumen negara bermain atau dipergunakan untuk kepentingan capres tertentu, Baik, Bang yakni Andre. Mas Ganjar. Kalau itu benar, Caca. Baik. Nah, Oke. ini dan banyak bukti yang lain. Kita sudah tim hukum Prabowo Ya. Gibran sudah mengindikasikan ada 9 pelanggaran. Dan itu akan kita proses ya dengan Bawaslu dan pihak kepolisian, termasuk tadi juga ada video yang viral bagaimana ASN Boyolali itu Baik, Bang Andre, tahan dulu, Bang. bahwa dipaksa oleh Bupati Boyolali untuk mendukung pasangan Mas Ganjar. Ya. Jadi ini ada drama Korea, maling, teriak maling. Baik, Bang Andre ditahan dulu pemirsa. Memang yang berkontestasi di sini adalah 3 pasang pemirsa, tapi kita fokus ke 2 pasang, yakni adalah Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud MD. Sesuai dengan judul saya, yang berkompetisi memang Prabowo Gibran, tapi yang diserang adalah Pak Jokowi. Tadi sudah disebut ada politik dinasti dan lain-lain. Ini yang membuat ada beberapa pengamat mengatakan suara pendukungnya Pak Jokowi ini yang kemudian pindah kepada Prabowo Gibran. Serangannya tidak efektif atau bagaimana? Nanti Mas Seno menjawab usai jeda berikut.